Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pelayanan firman di pagi yang indah ini. Kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami hingga pada pagi yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan berita firman Tuhan yang berisi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Engkau rencanakan untuk kami lakukan melalui kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya berkati hamba, pimpin hamba melalui roh-Mu yang kudus. Hamba diberi kekuatan kemampuan menyampaikan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita, pembacaan di pagi yang indah ini. Saya ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Jemaat bisa baca di rumah masing-masing, hitungan ketiga kita baca bersama ya. Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. 1, 2, 3. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sedemikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar jemaat yang diberkati Tuhan Yesus? Saya berharap semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Karena damai sejahtera Allah yang terus menjaga, terus melingkupi dan terus memelihara kehidupan jemaat, dan juga ibu bapak saudara yang melihat YouTube ibadah di pagi yang indah ini. Renungan di minggu pagi ini saya memberi judul ibadah yang sejati. Beberapa hari yang lalu saya
melihat di YouTube ada kesaksian dari seorang anak muda yang diwawancarai oleh seseorang, dan dia mengatakan di situ bahwa saat ini dia sudah berhijrah atau dia menjadi seorang mualaf yang tadinya percaya dengan keyakinan yang lama, dan dia sekarang dengan keyakinan dianya yang baru. Yang menarik yang disampaikan di situ bahwa apa yang dia yakini saat ini itu lebih dapat lagi dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia katakan karena ibadah yang dilakukannya itu lebih banyak dan lebih sering dibanding dengan keyakinan yang lalu, yang dia katakan hanya 1 minggu 1 kali, dan itu juga kadang dia lupa, kadang juga dia malas untuk melakukan ibadah. Jadi dia katakan bahwa dia lebih dekat kepada Tuhan dengan keyakinan yang dia percayai, yang saat ini yang dia pegang. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, dari cerita yang bisa saya sampaikan tadi, dan pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa pemuda tersebut belum memahami arti ibadah yang sesungguhnya. Dia jadi hanya melihat ibadah dalam bentuk ritual atau dalam bentuk rutinitas saja. Dia tidak melihat arti sesungguhnya atau tidak melihat dari esensi ibadah yang sebenarnya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Ibu Bapak yang melihat YouTube di pagi hari ini, Rasul Paulus mengatakan di pagi yang indah ini bahwa ibadah yang sejati dan ibadah yang sesungguhnya adalah tatkala kita mampu mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan dan untuk dipakai sebagai alat di dalam dunia ini. Jadi Paulus menegaskan bahwa esensi ibadah atau ibadah yang sesungguhnya menurut keyakinan kita semua ya, menurut keyakinan di umat-umat Tuhan atau anak-anak Tuhan adalah bahwa mulai dari kita buka mata di pagi yang indah sampai kita mau memejamkan mata atau kita mau tidur, nah itu adalah wujud nyata ibadah kita yang sesungguhnya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, jadi bagaimana kita dapat mengaktualisasikan, kita dapat merealisasikan sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang ritual tadi dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan menjadi satu kegiatan atau menjadi satu rangkaian yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang kita jalani untuk memuliakan kita hari lepas hari. Itu yang dimaksud atau yang disampaikan oleh Paulus bahwa ibadah yang sebenarnya atau sesungguhnya ya tatkala kita melakukan kehidupan ini hari lepas hari. Jadi bobot tatkala kita mempersembahkan kepada Tuhan dan bobot kita melakukannya di dalam kehidupan kita itu sama. Nah, kita buka apa yang disampaikan oleh Yesus di Matius 5. Matius 5 ayat ke-23 sampai dengan 24. Saya membaca untuk jemaat bahwa disampaikan di sini bahwa bobot dalam ibadah tatkala mempersembahkan itu sama. Yang ditekankan bahwa penjelasannya oleh Tuhan Yesus di sini bahwa aplikasi itu yang harus dilakukan juga di dalam kehidupan hari lepas hari, di dalam kehidupan jemaat sekalian. Saya baca ya. Matius 5 ayat 23 sampai 24 demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau terlihat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Nah, ini yang di ayat 24 kita tegaskan. Saya tegaskan di sini, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jelas di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa berdamailah terlebih dahulu
dengan sesama. Setelah itu barulah engkau beribadah. Jadi jika kita masuk ke rumah Tuhan atau kita masuk di dalam persekutuan, selesaikan dulu kerikil-kerikil atau ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hati kita, ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam kepikiran kita. Agar apa? Agar ibadah kita ini afdol, agar ibadah kita ini benar-benar baik di hadapan Tuhan. Tidak dengan adanya ganjalan, tidak ada dengan adanya kerikil-kerikil yang terjadi. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ibadah bukan hanya tentang pergi ke gereja. Jadi ibadah ini bukan hanya tentang pergi ke gereja setiap minggu, atau kita aktif mengikuti pelayanan, atau kita juga melibatkan diri dari kegiatan-kegiatan di kerohanian atau di gereja dan sebagainya. Jadi yang ditekankan di pagi yang indah ini bahwa ibadah yang sejati adalah ketika saudara dan saya mampu menjaga hidup ini. Saudara dan saya mampu menjaga hati, menjaga pikiran yang di dalamnya meliputi tindakan agar tetap baik. Nah, itu ibadah yang sesungguhnya. Dan apa yang kita lakukan agar tetap berkenan kepada Allah. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam ibadah yang sejati, kita mengaplikasikan. Kita mengaktualisasikan ritual dan rutinitas tadi untuk Allah dan untuk sesama. Yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi harus tercermin sesuatu kehidupan yang kudus. Karena ibadah adalah sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, kita persembahkan dengan baik. Dan kita juga harus berkenan kepada Allah. Dan sesama. Itu yang harus ada muncul di dalam ibadah-ibadah kehidupan kita. Harus kudus dan harus berkenan kepada Allah. Mungkin kita sering mendengar apa sih arti kudus dan sebagainya. Hidup kudus atau dalam bahasa aslinya adalah kados, dalam bahasa Ibrani kados, Elohim, atau kudus. Jadi saya mungkin jelaskan di sini, hidup kudus adalah hidup yang tidak tercemar oleh kehidupan duniawi, yang senantiasa hidup berdasarkan kehendak Allah. Ini yang merupakan suatu proses, dan ini juga merupakan suatu proses bagi anak-anak Tuhan yang harus dan terus dijalani menuju kepada kekudusan hidup. Jadi kekudusan hidup adalah proses yang harus dijalani dari hari demi hari. Itu bukan saja tatkala kita ada di dalam gereja kekudusan itu, atau kita berada di dalam persekutuan, di dalam ibadah kita baru hidup kudus. Tidak. Tapi hidup kekudusan hidup harus dilakukan sepanjang hari. Dimanapun kita berada. Dan ini merupakan suatu perintah. Jadi ini merupakan suatu perintah yang kita bisa baca di 1 Petrus. Nanti ibu bapak saudara bisa baca ya. Di 1 Petrus 1 ayat 16. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di situ dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini suatu perintah. Ini suatu perintah di mana kita anak-anak Tuhan harus mampu mempertahankan kehidupan yang kudus, harus mampu mempertahankan kehidupan yang suci di tengah-tengah dunia yang cemar ini. Agar apa? Agar hubungan kita dengan Allah, agar relasi kita dengan Allah terpelihara dengan baik. Tanpa hidup kudus, tanpa hidup suci, kita tidak mampu menghampiri tata Allah. Jadi sebagai pelayan Tuhan, saya ingatkan di pagi yang hari ini bahwa bertobatlah dari kehidupan cemar. Bertobatlah dari kehidupan-kehidupan yang tidak baik. Coba koreksi diri kita. Apakah kita sudah hidup kudus? Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama? Minta pertolongan tangan Tuhan. Minta melalui Roh Kudus untuk dimampukan. Sesuai dengan yang diingini. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Yang saya sampaikan tadi. Kuduslah kamu sebab aku kudus.
Jadi biarlah pikiran kita, biarlah perasaan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Tatkala pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam kehidupan kita, yang pasti tindakan-tindakan kita pun akan baik. Jadi kuncinya bahwa biarlah pikiran Kristus, biarlah perasaan Kristus itu masuk di dalam kehidupan kita. Jadi diingatkan bahwa bertobatlah untuk kita terus mengejar kekudusan tadi. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, itu adalah hidup kudus. Nah, sekarang bagaimana dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan? Kalau ada pertanyaan yang diberikan kepada kita, apakah hidup Anda berkenan kepada Allah? Apakah jawaban Anda? Apakah yang rajin beribadah atau rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin persekutuan dan sebagainya sudah pasti berkenan kepada Allah? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kalau itu hanya menjadi rutinitas, tidak direalisasikan, tidak dihidupi, hanya menjadi rutinitas saja, ya percuma saja. Hidup berkenan adalah tatkala kita mengakui bahwa hubungan, kedekatan, relasi dengan Allah itu adalah hal yang terpenting. Jadi hidup yang berkenan tatkala kita mengakui bahwa hubungan relasi dengan Allah adalah sesuatu yang terpenting yang harus kita lakukan. Jadi hidup berkenan kepada Allah adalah suatu proses yang mutlak, dan proses itu harus dilakukan. Mulai dari tadi, hidup kudus. Tadi di awal saya sudah sampaikan ya, bahwa hidup kudus itu adalah mutlak. Dan hidup berkenan kepada Allah, itu pun yang diinginkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Jadi hidup yang berkenan kepada Allah harus tercermin. Nah, ini yang perlu diingat oleh jemaat sekalian, bahwa hidup yang berkenan kepada Allah harus tercermin di dalam buah-buah kehidupan kita. Jadi ada buah kehidupan kita dari relasi antara kita dengan Allah, atau hubungan kita dengan Allah menghadirkan buah-buah kehidupan kita. Jadi relasi yang baik dengan Tuhan sudah pasti menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa melihat apakah sudah menghasilkan buah-buah kehidupan. Kalau belum, berarti ada masalah dengan relasi Anda dengan Tuhan. Itu yang perlu dibenahi. Jadi hidup yang berkenan kepada Allah, kembali lagi, bahwa relasi, hubungan yang harmonis dengan Allah. Bagaimana kita mengaktualisasikan, bagaimana kita merealisasikan kehidupan persekutuan kita tadi di dalam kehidupan hari lepas hari, agar kita berkenan. Tatkala kita berkenan kepada Allah, kita akan menghasilkan buah kehidupan. Dan buah kehidupan itu yang akan nampak. Buah kehidupan itu yang akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah wujud nyata kehidupan kita hari lepas hari. Mulai dari kita hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah, dan kita akan menghasilkan buah kehidupan. Masih banyak waktu. Bertobatlah. Karena itu yang diinginkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Bahwa ibadah yang sejati, kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut
selamaku. Di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah yang Maha Agung, Allah yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur, berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi yang indah ini. Kiranya firman Tuhan tadi memberi kekuatan kembali bagi kami. Kiranya firman Tuhan tadi meneguhkan kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, menjadi kudus, menjadi suci, dan berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami dimampukan, dan kami yakin dan percaya kami dimampukan untuk melakukannya, tatkala kami mempersilahkan Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan kami. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini, hamba mau berdoa bagi jemaat yang ada, jemaat di rumah doa, Puri Bukit Depok. Terima kasih Tuhan Yesus dengan keberadaan mereka saat ini. Kami terus mendukung di dalam doa kami pribadi lepas pribadi, kehidupan jemaat yang ada. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati langkah kehidupan jemaat sekalian, baik di dalam keluarga lepas keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, atau sebagai anak-anak dalam perjuangan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam tugas mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus akan menilik, Tuhan Yesus akan menyertai, Tuhan Yesus akan mendampingi kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Buka jalan bagi pergumulan, buka jalan bagi permasalahan yang mereka hadapi. Baik masalah pergumulan karena keuangan, karena usaha, karena pekerjaan yang gagal. Atau mereka bergumul bermasalah dengan keluarga. Tuhan Yesus mendampingi, Tuhan Yesus buka jalan. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan Yesus pasti ada jawaban. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang ada dalam sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya jamahan tangan Tuhan Yesus sempurna. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan. Berkati makanan, berkati minuman. Oh Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan, sarana kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami di pagi yang ini juga kami mau berdoa bagi anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan melalui program online Tuhan Yesus. Secara khusus menyerahkan Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, memberi kecerdasan, memberi kepintaran bagi anak-anak kami dalam mengikuti seluruh pembelajaran di sekolah mereka Tuhan Yesus. Beri kekuatan, beri sukacita selalu di dalam kehidupan mereka. Dan juga kesehatan yang baik. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini juga ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur sepanjang minggu yang sudah berjalan. Tuhan Yesus tambahkan usia mereka. Mereka bersyukur dengan hari ulang tahun yang mereka boleh terima melalui Tuhan Yesus. Ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Lalu pada pagi yang indah ini mau berdoa ya Tuhan Yesus bagi pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, staf menteri, bahkan pemerintahan terdekat yang ada di sekitar kami, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini sedang program dijalankan vaksinasi bagi seluruh warga Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar program ini boleh berjalan, boleh menangkal, boleh menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai memberkatinya. Kami mau berdoa bagi rumah sakit, para dokter, juru rawat yang saat ini sedang merawat pasien-pasien yang terkena virus COVID-19. Tuhan Yesus menyertai mereka.
Tuhan Yesus memberkati mereka. Bahkan pasien yang ada, Tuhan Yesus juga berkati, pulihkan, sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga bagi gereja Kemah Injil Indonesia dalam pelayanan yang berjalan, baik yang ada di kota-kota besar ataupun yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati mereka semua, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang ada. Tak lupa juga ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bencana-bencana alam yang terjadi saat ini, tanah longsor, gunung meletus yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati korban-korban yang ada, memberi kekuatan, memberi penghiburan yang baik bagi mereka semua. Mereka kuat, mereka bertahan dengan keadaan saat ini, dan kami menyerahkan pemerintah. Kiranya turun tangan menangani hal-hal yang sedang terjadi di daerah-daerah yang terkena bencana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih atas persembahan yang sudah kami berikan melalui persembahan pribadi, persembahan keluarga, atau persembahan perpuluhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan-persembahan yang kami berikan agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di gereja kami di Rumah Doa Puri Bukit Depok. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan kami, tangan yang memberikan, berikan rumah tangga kami, berkati rumah tangga kami dengan berkat terus dari Tuhan yang terus melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya saya persilakan jemaat untuk berdiri. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis akan menyertai, akan mendampingi, akan memelihara, akan melingkupi, akan melindungi jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, mengangkat saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.